Dunia ini terlalu bising, semua orang berbicara, tapi sedikit yang benar-benar memahami. Semua orang ingin terlihat, tapi sedikit yang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Dan di tengah keramaian itu, ada satu jenis manusia yang sering disalahpahami. Mereka tidak banyak bicara, tidak sering muncul, tidak selalu terlihat di tengah kerumunan. Mereka jarang keluar rumah, dan dunia dengan cepat memberi label. Pendiam, antisosial, kurang percaya diri, tidak menarik. Namun dunia tidak pernah berhenti cukup lama untuk benar-benar melihat bahwa di balik diam mereka ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Sesuatu yang tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dijelaskan dengan cepat, dan tidak bisa dipahami oleh mereka yang terlalu sibuk berisik karena kebenarannya sederhana, namun jarang disadari. Tidak semua kekuatan itu terlihat, tidak semua kehebatan itu berisik, dan orang-orang yang paling jarang keluar rumah seringkali adalah mereka yang paling dekat dengan dirinya sendiri. Mereka tidak hidup untuk sorotan, mereka tidak bergerak karena tekanan. Mereka berjalan dalam diam, mengamati, memahami, dan perlahan membangun kekuatan yang tidak tergoyahkan. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini tentang mengenal diri, menguasai diri, dan tetap utuh di dunia yang terus mencoba mengubahmu. 1. Mereka tidak bergantung pada dunia luar untuk merasa utuh. Di dunia yang terus berisik, manusia berlomba-lomba untuk terlihat. Mereka ingin diakui, ingin dipuji, ingin merasa berarti melalui mata orang lain, seolah-olah nilai diri mereka ditentukan oleh seberapa banyak orang yang melihatnya. Namun seorang introvert diam-diam telah keluar dari permainan itu. Mereka tidak menunggu dunia untuk mengatakan, "Kamu berharga," karena mereka telah belajar sesuatu yang pahit. Sesuatu yang tidak semua orang sanggup terima, bahwa dunia ini tidak selalu adil, tidak selalu peduli, dan seringkali tidak benar-benar melihatmu. Dan di titik itulah, introvert mulai membangun dunianya sendiri. Bukan dunia yang penuh sorakan, tapi dunia yang penuh kejujuran. Mereka duduk dalam diam, menghadapi pikirannya sendiri, tanpa distraksi, tanpa pelarian. Dan di sana, mereka bertemu dengan sesuatu yang menakutkan. Diri mereka yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa validasi. Banyak orang tidak tahan berada di titik ini, karena sunyi memaksa kita untuk jujur. Namun introvert bertahan. Hari demi hari, mereka belajar menerima kekurangan mereka, menerima luka mereka, menerima kenyataan bahwa mereka tidak sempurna. Dan anehnya, justru dari penerimaan itu, lahir kekuatan yang tidak bisa dibeli. Kekuatan untuk berdiri sendiri, kekuatan untuk tidak runtuh, meski tidak ada yang menopang. Karena mereka tidak lagi menggantungkan diri pada dunia luar. Mereka tidak lagi hidup dari pujian, tidak mati karena hinaan. Mereka berjalan dengan standar yang mereka bangun sendiri. Dan di saat banyak orang kehilangan arah ketika tidak diperhatikan, introvert tetap tenang. Karena mereka tidak pernah menggantungkan arah pada keramaian. Mereka tahu siapa mereka, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan itu adalah bentuk kebebasan paling langka. 2. Mereka mendengar lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Kebanyakan orang mendengar untuk merespons. Mereka menunggu giliran bicara, menunggu kesempatan untuk menyela, menunggu momen untuk terlihat pintar. Namun introvert mendengar untuk memahami, dan itu adalah perbedaan yang sangat dalam. Ketika seseorang berbicara, introvert tidak hanya menangkap kata-katanya, mereka menangkap jedanya, mereka menangkap keraguannya, mereka menangkap luka yang tersembunyi di balik tawa. Mereka memperhatikan hal-hal kecil yang sering diabaikan oleh dunia yang terlalu sibuk. Sebuah perubahan nada, tatapan mata yang menghindar, senyum yang terasa dipaksakan. Dan dari situ, mereka melihat sesuatu yang tidak terlihat, kebenaran, karena manusia jarang berbohong lewat kata-kata, tapi sering, tanpa sadar, jujur lewat sikapnya. Introvert memahami ini. Mereka tidak terburu-buru menilai, tidak terburu-buru menyimpulkan. Mereka memberi ruang untuk memahami secara utuh. Dan dalam dunia yang penuh kebisingan, kemampuan untuk benar-benar mendengar adalah kekuatan yang langka. Karena orang yang benar-benar mendengar memiliki kendali. Mereka tidak mudah ditipu, tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah terjebak dalam ilusi. Mereka melihat niat di balik kata, mereka merasakan energi di balik tindakan. Dan itulah sebabnya, meskipun mereka jarang berbicara, kata-kata mereka sering tepat. Karena mereka tidak berbicara dari ego, mereka berbicara dari pemahaman. Dan pemahaman
lahir dari kesediaan untuk diam. 3. Pikiran mereka adalah dunia yang luas. Ada orang yang takut sendirian, karena ketika tidak ada suara dari luar, mereka dipaksa menghadapi suara dari dalam, dan suara itu tidak selalu nyaman. Namun introvert justru menjadikan ruang itu sebagai tempat bertumbuh. Bagi mereka, kesendirian bukan hukuman, itu adalah ruang kerja. Di dalam kamar yang sunyi, tanpa tepuk tangan, tanpa gangguan, pikiran mereka mulai bergerak. Mereka mengingat masa lalu, menganalisis kesalahan, mempertanyakan pilihan, dan perlahan menyusun makna. Mereka tidak hidup secara otomatis, mereka hidup secara sadar. Setiap keputusan dipikirkan, setiap langkah dipertimbangkan, karena mereka terbiasa berdialog dengan diri sendiri. Dan dari dialog itu, lahir sesuatu yang sangat berharga, kejelasan. Di saat banyak orang bingung dengan hidupnya, introvert mungkin juga bingung, tapi mereka duduk bersama kebingungan itu. Mereka tidak lari, mereka membedahnya, mereka mengupasnya, hingga menemukan inti. Dan proses itu memang melelahkan, kadang menyakitkan, kadang membuat mereka tenggelam dalam overthinking. Namun justru disitulah mereka ditempa, karena pikiran yang sering digunakan untuk merenung akan menjadi tajam, dan pikiran yang tajam tidak mudah dikendalikan oleh dunia. Mereka tidak hanya hidup, mereka memahami kehidupan, dan pemahaman itu tidak datang dari keramaian, ia lahir dari kesunyian yang panjang. Jadi ketika dunia melihat introvert sebagai orang yang kurang, mungkin dunia sedang melihat dari sudut yang salah. Karena di balik diam mereka, ada kedalaman, di balik kesendirian mereka, ada kekuatan, dan di balik rumah yang jarang mereka tinggalkan, ada dunia yang jauh lebih luas daripada yang bisa dilihat mata. 4. Mereka tidak mudah terpengaruh tekanan sosial. Dunia ini memiliki cara halus untuk mengendalikan manusia, bukan dengan paksaan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, keinginan untuk diterima. Sejak kecil, manusia diajarkan untuk menyesuaikan diri, untuk tidak berbeda, untuk tidak aneh. Karena menjadi berbeda, seringkali berarti ditolak, dan sebagian besar orang tidak cukup kuat untuk menanggung penolakan itu. Maka mereka mulai berubah. Sedikit demi sedikit, mereka mengorbankan keaslian diri, mengikuti tren yang tidak mereka pahami, mengucapkan hal-hal yang tidak mereka yakini, menjadi seseorang yang bahkan tidak mereka kenal. Namun introvert berjalan di jalur yang berbeda, bukan karena mereka selalu kuat, tapi karena mereka terbiasa sendiri. Mereka sudah mengenal rasa tidak dimengerti, sudah akrab dengan tatapan aneh, sudah sering berada di luar lingkaran, dan dari pengalaman itu, lahir satu kekuatan yang jarang dimiliki, ketahanan terhadap tekanan sosial. Mereka tidak mudah goyah hanya karena semua orang mengatakan sesuatu itu benar. Mereka berhenti sejenak, mereka berpikir, mereka mempertanyakan, apakah ini benar, atau hanya ramai, dan seringkali, jawabannya berbeda dari kebanyakan. Introvert tidak terburu-buru ikut arus. Mereka tidak merasa harus selalu sejalan dengan dunia, karena mereka tahu, mayoritas tidak selalu berarti kebenaran. Mereka lebih memilih menjadi minoritas yang sadar, daripada mayoritas yang kehilangan arah. Dan keputusan seperti itu tidak mudah, ada harga yang harus dibayar. Kesepian, kesalahpahaman, kadang bahkan pengucilan. Namun introvert menerima itu, karena bagi mereka, lebih menyakitkan menjadi palsu daripada menjadi sendiri. Mereka memilih kejujuran, meskipun itu sunyi, dan disitulah letak kekuatan mereka. Mereka tidak hidup untuk disukai, mereka hidup untuk menjadi nyata, dan orang yang hidup dengan keaslian tidak mudah dikendalikan oleh dunia. 5. Mereka memilih kualitas, bukan kuantitas. Dunia modern mengajarkan satu ilusi, bahwa semakin banyak, semakin baik, lebih banyak teman, lebih banyak koneksi, lebih banyak interaksi, seolah-olah nilai seseorang diukur dari seberapa ramai hidupnya. Namun introvert melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat bahwa tidak semua hubungan membawa kedamaian, tidak semua percakapan memberi makna, dan tidak semua kehadiran membuat kita merasa ditemani. Maka mereka memilih dengan hati-hati. Mereka tidak membuka diri kepada semua orang, bukan karena sombong, tapi karena mereka mengerti nilai energi. Setiap percakapan membutuhkan energi, setiap hubungan membutuhkan ruang di dalam hati, dan mereka tidak ingin mengisinya dengan hal-hal yang kosong. Introvert lebih memilih satu orang yang benar-benar memahami mereka, daripada 100 orang yang hanya sekadar lewat.
Mereka menghargai kedalaman, percakapan yang jujur, kehadiran yang tulus, keheningan yang nyaman, tanpa perlu dipaksakan. Karena bagi mereka, hubungan bukan tentang seberapa sering bertemu, tapi seberapa dalam saling memahami. Dan karena mereka jarang membuka diri, hubungan yang mereka bangun menjadi kuat, bukan karena jumlahnya, tapi karena kejujurannya. Namun ada sisi lain yang jarang dilihat. Karena selektif, mereka juga sering merasa sendiri. Tidak banyak orang yang benar-benar masuk ke dunia mereka. Tidak banyak yang mampu memahami kedalaman mereka. Dan itu terkadang menyakitkan. Namun introvert menerima kenyataan itu. Mereka tahu, tidak semua orang ditakdirkan untuk mengerti mereka. Dan itu tidak apa-apa, karena mereka tidak mencari banyak. Mereka hanya mencari yang nyata. Dan dalam dunia yang penuh kepalsuan, kemampuan untuk memilih yang tulus adalah kekuatan yang sangat langka. 6. Mereka kuat menghadapi kesunyian. Kesunyian, bagi sebagian orang, itu adalah ruang yang menakutkan. Tidak ada suara, tidak ada distraksi, tidak ada pelarian, hanya ada diri sendiri, dan segala hal yang selama ini dihindari. Itulah sebabnya banyak orang terus mencari keramaian. Mereka takut diam, takut berpikir, takut menghadapi apa yang ada di dalam diri mereka. Namun introvert tidak lari dari kesunyian. Mereka masuk ke dalamnya, perlahan. Mereka duduk bersama pikiran mereka sendiri, menghadapi kenangan yang belum selesai, menghadapi luka yang belum sembuh, menghadapi pertanyaan yang belum terjawab. Dan itu tidak mudah. Ada malam-malam panjang, di mana pikiran terasa terlalu ramai. Ada momen di mana hati terasa berat, tanpa alasan yang jelas. Namun mereka tetap bertahan, karena mereka tahu, kesunyian bukan musuh. Kesunyian adalah cermin. Ia menunjukkan siapa kita sebenarnya, tanpa gangguan, tanpa ilusi. Dan dari proses itu, introvert mulai memahami dirinya. Mereka belajar mengendalikan emosi, belajar menerima ketidaksempurnaan, belajar berdamai dengan masa lalu. Kesunyian menjadi tempat mereka pulang, bukan tempat pelarian, tapi tempat pemulihan. Di sana, mereka mengumpulkan kembali energi yang hilang, menyusun ulang pikiran yang kacau, menguatkan kembali hati yang lelah. Dan saat mereka keluar dari kesunyian itu, mereka bukan lagi orang yang sama. Mereka lebih tenang, lebih sadar, lebih kuat, karena orang yang mampu bertahan dalam kesunyian tidak akan mudah hancur oleh kebisingan dunia. Mereka tidak tergantung pada keramaian untuk merasa hidup. Mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dalam, ketahanan batin. Jadi ketika dunia melihat mereka sebagai terlalu diam, mungkin dunia tidak menyadari bahwa dalam diam itu ada proses yang tidak terlihat, proses menjadi kuat, proses menjadi utuh, proses menjadi manusia yang tidak mudah runtuh. Dan mungkin di saat banyak orang takut sendirian, introvert justru menemukan kekuatannya di tempat yang paling dihindari oleh dunia, kesunyian. 7. Mereka lebih tahan terhadap drama kehidupan. Di dunia yang dipenuhi reaksi berlebihan, di mana emosi sering lebih cepat daripada logika, kebanyakan manusia hidup dalam badai yang mereka ciptakan sendiri. Masalah kecil dibesarkan, kesalahpahaman sederhana menjadi konflik panjang, kata-kata sepele berubah menjadi luka yang dalam. Dan ironisnya, banyak orang bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang terjebak dalam drama yang tidak perlu. Namun introvert berjalan dengan cara yang berbeda, bukan karena hidup mereka tanpa masalah, bukan karena mereka tidak pernah terluka, tapi karena mereka memilih untuk tidak memberi makan pada kekacauan. Mereka tidak bereaksi secepat orang lain, mereka tidak langsung membalas, mereka tidak terburu-buru membela diri, mereka diam, dan dalam diam itu terjadi sesuatu yang tidak terlihat. Mereka mengamati, mereka membiarkan emosi mereda sebelum mengambil keputusan. Mereka memberi ruang antara stimulus dan respons, dan di ruang kecil itulah lahir kendali diri. Sementara banyak orang dikendalikan oleh perasaan mereka, introvert perlahan belajar mengendalikan perasaannya. Mereka tidak membiarkan amarah mengambil alih, tidak membiarkan ego menentukan arah, karena mereka tahu tidak semua hal layak untuk diperjuangkan, tidak semua konflik perlu dimenangkan, tidak semua kata harus dibalas. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah kebijaksanaan, karena setiap reaksi membutuhkan energi. Dan introvert tidak ingin membuang energinya untuk hal-hal yang tidak berarti. Mereka memilih diam, bukan karena tidak mampu bicara, tapi karena mereka tahu, kapan berbicara tidak akan mengubah apapun. Dan semakin mereka menjalani hidup, semakin mereka memahami satu hal, bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi.
Orang yang tenang di tengah kekacauan adalah orang yang telah berdamai dengan dirinya, dan orang seperti itu tidak mudah digoyahkan oleh dunia. 8. Mereka memiliki energi yang terjaga. Kebanyakan orang tidak sadar betapa berharganya energi mereka. Mereka memberikannya begitu saja, pada percakapan yang tidak penting, pada hubungan yang tidak sehat, pada keramaian yang melelahkan, dan perlahan mereka merasa kosong, lelah, tanpa tahu kenapa, hilang arah, tanpa sadar kapan itu terjadi. Namun introvert memiliki hubungan yang berbeda dengan energi. Mereka merasakannya. Mereka tahu kapan mereka mulai lelah. Mereka tahu kapan dunia menjadi terlalu bising. Dan yang paling penting, mereka tahu kapan harus mundur. Bagi introvert, menjaga energi bukan pilihan, itu kebutuhan. Karena mereka memahami satu hal sederhana, yang sering diabaikan oleh banyak orang. Tidak semua hal layak mendapatkan perhatianmu. Mereka tidak memaksakan diri untuk selalu hadir, tidak memaksakan diri untuk selalu terlibat. Mereka memilih dengan sadar, dengan tegas. Mereka menjaga jarak dari hal-hal yang menguras. Mereka membatasi interaksi yang tidak memberi makna, dan mungkin dari luar itu terlihat seperti menjauh. Namun sebenarnya mereka sedang melindungi diri, melindungi fokus mereka, melindungi ketenangan mereka, melindungi kewarasan mereka, karena energi yang terjaga adalah sumber dari banyak hal, kejernihan berpikir, kedalaman perasaan, kekuatan dalam bertindak, dan karena mereka tidak menghabiskan energinya sembarangan. Introvert memiliki sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang, kehadiran yang utuh. Ketika mereka berbicara, mereka benar-benar hadir. Ketika mereka mendengarkan, mereka benar-benar memperhatikan. Ketika mereka bertindak, mereka melakukannya dengan kesadaran penuh. Dan itulah yang membuat mereka berbeda, bukan karena mereka melakukan lebih banyak, tapi karena mereka melakukan dengan lebih dalam. 9. Mereka tidak takut menjadi berbeda. Menjadi berbeda adalah salah satu ketakutan terbesar manusia. Karena berbeda, seringkali berarti sendirian, berarti tidak dimengerti, berarti harus berjalan tanpa banyak dukungan, dan tidak semua orang cukup kuat untuk itu. Maka mereka memilih untuk menyesuaikan diri, mengikuti arus, menjadi bagian dari keramaian, menyembunyikan siapa mereka sebenarnya. Namun introvert tidak selalu memiliki pilihan itu. Sejak awal, mereka sudah terasa berbeda. Cara berpikir mereka tidak selalu sama. Cara mereka merespons dunia tidak selalu dimengerti. Mereka sering dianggap terlalu diam, terlalu dalam, terlalu tidak biasa. Dan pada awalnya, itu terasa berat. Ada keinginan untuk menjadi seperti yang lain. Ada dorongan untuk menyesuaikan diri. Namun seiring waktu, mereka mulai menyadari sesuatu. Bahwa menjadi berbeda bukanlah kelemahan. Itu adalah identitas. Dan ketika seseorang berhenti melawan dirinya sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka menjadi bebas. Bebas dari kebutuhan untuk disukai semua orang. Bebas dari tekanan untuk selalu cocok. Bebas dari rasa takut akan penilaian. Mereka menerima diri mereka, apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan dari penerimaan itu, lahir keberanian. Keberanian untuk berjalan sendiri jika perlu. Keberanian untuk mengatakan tidak. Keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Meskipun dunia tidak mengerti, dan orang yang memiliki keberanian seperti itu tidak mudah dipatahkan. Karena mereka tidak lagi bergantung pada penerimaan. Mereka tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Mereka hidup sesuai dengan kebenaran yang mereka yakini. Dan mungkin mereka tidak selalu dimengerti. Namun mereka itu, dan dalam dunia yang penuh kepalsuan, keutuhan itu adalah bentuk kekuatan yang paling langka. Jadi ketika dunia melihat introvert sebagai orang yang terlalu berbeda, mungkin dunia lupa bahwa semua hal luar biasa selalu dimulai dari perbedaan. Mereka yang berani berbeda adalah mereka yang berani hidup dengan jujur. Dan di balik keheningan mereka, ada kekuatan yang tidak berisik, namun tak tergoyahkan. 10. Mereka dekat dengan diri sendiri. Ada satu hal yang paling dihindari oleh banyak manusia, diri mereka sendiri. Bukan karena mereka tidak punya waktu, bukan karena mereka terlalu sibuk, tapi karena mereka takut melihat siapa mereka sebenarnya, takut menghadapi luka yang belum sembuh, takut menerima bahwa ada bagian dari diri mereka yang belum selesai. Maka mereka lari ke dalam keramaian, ke dalam distraksi, ke dalam kebisingan yang tak pernah berhenti, agar suara dari dalam tidak terdengar. Namun introvert tidak memiliki banyak tempat untuk lari, dan justru disitulah
perjalanan mereka dimulai. Mereka duduk dalam diam, tanpa notifikasi, tanpa suara, tanpa pelarian. Hanya ada mereka dan pikirannya sendiri. Dan pada awalnya, itu tidak indah. Pikiran yang berantakan, kenangan yang muncul tanpa diundang, penyesalan yang belum selesai, pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Kenapa aku seperti ini? Apa yang sebenarnya aku cari? Kenapa aku merasa kosong? Meski semuanya terlihat baik-baik saja, pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa dibohongi. Introvert merasakannya, menghadapinya, dan perlahan mulai memahaminya. Mereka mulai mengenali emosi mereka, bukan sekadar marah, tapi apa yang ada di balik kemarahan itu, bukan sekadar sedih, tapi luka apa yang belum sembuh, bukan sekadar takut, tapi apa yang sebenarnya mereka hindari. Mereka membedah diri mereka sendiri dengan kejujuran yang kadang menyakitkan, dan dari proses itu, mereka belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa memahami diri adalah proses yang panjang, tidak instan, tidak selalu nyaman, dan tidak selalu indah. Ada hari di mana mereka merasa kuat, ada hari di mana mereka merasa hancur, ada momen di mana mereka merasa mengerti segalanya, dan ada momen di mana semuanya terasa kabur. Namun mereka tidak berhenti, karena mereka tahu, satu-satunya jalan keluar adalah masuk ke dalam. Introvert tidak hanya hidup di permukaan, mereka masuk lebih dalam. Mereka bertanya, apa yang benar-benar penting? Apa yang benar-benar aku butuhkan? Apa yang selama ini hanya ilusi? Dan semakin dalam mereka masuk, semakin mereka menyadari bahwa banyak hal yang selama ini mereka kejar sebenarnya tidak pernah benar-benar mereka butuhkan. Mereka mulai melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, standar yang dibuat oleh orang lain, keinginan untuk selalu terlihat baik. Mereka mulai hidup lebih sederhana, lebih jujur, lebih tenang, dan perlahan hubungan mereka dengan diri sendiri berubah. Dari yang awalnya penuh penolakan, menjadi penerimaan. Dari yang awalnya penuh kritik, menjadi pengertian. Dari yang awalnya asing, menjadi akrab. Mereka mulai menjadi tempat pulang bagi diri mereka sendiri. Tidak lagi mencari pelarian, tidak lagi mencari pelengkap, karena mereka sudah cukup. Bukan berarti mereka sempurna, tapi mereka utuh. Dan keutuhan itu bukan datang dari luar. Ia lahir dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Dan di titik itu, sesuatu berubah. Mereka tidak lagi mudah goyah, tidak lagi mudah terseret, tidak lagi mudah kehilangan arah, karena mereka tidak lagi asing dengan siapa mereka sebenarnya. Pada akhirnya, dunia akan terus berjalan dengan caranya, tetap bising, tetap terburu-buru, tetap haus akan pengakuan, dan banyak orang akan terus berlari di dalamnya, mengejar sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Namun tidak denganmu. Jika kamu telah sampai sejauh ini, jika kamu memahami setiap keheningan, setiap rasa sendiri, setiap pertanyaan yang tidak terjawab, maka kamu tahu satu hal, bahwa hidup bukan tentang menjadi seperti dunia, tapi tentang tetap menjadi dirimu sendiri. Meskipun dunia tidak memahaminya, mungkin kamu tidak selalu terlihat, mungkin kamu tidak selalu didengar, mungkin kamu sering disalahpahami, namun itu tidak membuatmu lemah, itu membuatmu berbeda, dan perbedaan itu bukan sesuatu yang harus kamu sembunyikan. Itu adalah kekuatanmu. Karena di saat banyak orang kehilangan dirinya, kamu justru menemukannya. Di saat banyak orang takut sendirian, kamu justru bertahan di dalamnya. Di saat banyak orang runtuh karena dunia, kamu tetap berdiri, karena kamu tidak bergantung padanya. Jadi jangan pernah meragukan dirimu, hanya karena kamu tidak seperti mereka. Jangan pernah mengecilkan dirimu, hanya karena kamu berjalan dalam diam. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar kuat, bukan mereka yang paling terlihat, tapi mereka yang tetap utuh, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan jika suatu hari, dunia terasa terlalu berat, ingat satu hal ini, kamu tidak sendiri, kamu hanya berjalan di jalan yang tidak dipahami oleh banyak orang, dan justru di jalan itulah, kekuatan sejati dilahirkan.